RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan
Perumpat Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini seperti biasa di apresiasi budaya lokal. Dan alhamdulillah kami sudah bersama narasumber malam hari ini yang hadir di Zoom kami, yaitu ada Rafika Hayati SST Par Empar. Di topik kita hari ini yaitu wisata budaya di kawasan prasejarah Belai Kabupaten Pangkep, dan Rafika ini merupakan dosen prodi pariwisata FIB Unhas. Kita menyapa beliau dulu. Assalamualaikum, selamat malam Vika. Selamat malam, Waalaikumsalam, Kanti, apa kabar? Baik, alhamdulillah, lama tidak ketemu ya. Ya, tidak jarang lagi main ke Perompat. Iya, nanti lagi ya kapan-kapan ya. Ya, undangannya oke, ditunggu. Baik, Devika, nanti kita akan bicara tentang wisata budaya di kawasan prasejarah Belai Kabupaten Pangkep. Sesaat lagi ya. Kita jeda Ya, dulu. siap. Saya mau kasih dengar dulu kelong, dan setelah kelong ini nanti kita akan kembali ya membahas tentang topik kita di hari ini. Oke, siap Kanti. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional,
termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung. Baik sahabat budaya di mana saja berada, melanjutkan perbincangan kita di malam hari ini dan saya sudah bersama Vika dan sahabat budaya. Kita akan langsung berbincang mengenai wisata budaya di kawasan prasejarah Belai Kabupaten Pangkep. Nah, Vika, kalau boleh bicara nih tentang pariwisata, kita mau tahu dulu apa yang dimaksud dengan pariwisata budaya dan mungkin boleh dijelaskan, Devika, silakan. Baik, terima kasih banyak Kak Anti. Jadi hari ini saya berada di sini di RRI Pro 4 ingin banyak berbicara soal bagaimana sih sebenarnya definisi pariwisata budaya. Nah, kalau kami kebetulan saya adalah sebagai salah satu dari dosen dari program studi pariwisata yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Budaya. Di bawah Departemen Arkeologi, memang riset-riset yang kami lakukan di program studi itu diarahkan untuk banyak berbicara tentang bagaimana pengembangan budaya, dalam hal ini adalah situs arkeologi. Nah, salah satu yang paling terkenal memang saat ini adalah kawasan Geopark Maros Pangkep. Nah, itu kemarin kebetulan beberapa teman mengajukan riset atau penelitian, baik yang mendapatkan dana hibah penelitian baik di
melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian ataupun Kementerian Kebudayaan, dan dari Unhas sendiri kami banyak berbicara bagaimana mengembangkan kawasan geopark ini atau di beberapa tempat yang menjadi bagian dari kawasan geopark Pangkep ini menjadi pariwisata budaya. Tapi sebenarnya pariwisata budaya itu yang saya selalu sampaikan, begitupun ketika mengajar tentang pariwisata budaya adalah jadi dalam pariwisata itu perspektifnya bahwa semua sumber daya yang ada di dunia ini, baik itu sumber daya alam, sumber daya budaya, sumber daya manusia itu bisa dimanfaatkan menjadi sebuah menjadi sebuah pengembangan pariwisata. Jadi pariwisata budaya itu adalah di mana semua sumber daya budaya yang ada yang merupakan hasil dari cipta manusia, baik berupa tinggalan arkeologis, tempat-tempat bersejarah, gedung bersejarah, itu menjadi sebuah produk pariwisata yang di mana sebenarnya sejarahnya bukan hanya fokus ke sejarahnya, tapi bagaimana hubungan antara manusia dengan lokasi tempat bersejarah itu sehingga menciptakan banyak cerita, banyak alur cerita yang ada dalam kehidupan manusia. Jadi sebenarnya faktor utama yang menarik orang-orang untuk datang melakukan pariwisata budaya itu adalah bagaimana cerita baru atau cerita lain yang di luar dari kehidupan kita sehari-hari kemudian kita bisa dapatkan di lokasi-lokasi yang memiliki budaya-budaya tertentu, perspektif tertentu, salah satunya di kawasan prasejarah Belai. Oke. Kalau kita dari Pangkep itu naik perahu ke sana tuh gimana nih, Vika? Oke. Jadi ini sebenarnya kawasan prasejarah Bela ini kan adalah bagian dari kawasan Geopark Maros Pangkep. Jadi dia terbentang dari Kabupaten Maros hingga ke Kabupaten Pangkep. Nah, yang mungkin yang banyak sekarang dikenal kan sebenarnya masih Ramang-Ramang ya, Mas. Ramang itu ya bagian dari Geopark Maros Pangkep. Nah, kawasan prasejarah Bela ini juga merupakan bagian dari itu, tetapi dia itu berada tidak jauh dari perbatasan antara Maros dan Pangkep gitu. Jadi tidak terlalu jauh dari perbatasan Maros ke Pangkep. Nah, dan tidak perlu naik perahu. Jadi sangat amat kemarin kami juga membawa mahasiswa kami untuk melakukan praktikum di kawasan prasejarah Belae. Itu kami hanya naik bus dari Unhas mungkin sekitar tidak sampai 2 jam, hanya 1 jam lebih karena memang kami berangkatnya cukup pagi. Jadi perjalanan lancar, aksesibilitas memang kalau untuk bus masuk ke kawasan prasejarah itu memang agak kecil jalanannya tapi masih sangat muat bus. Cuman kalau memang grup-grup kecil yang untuk berangkat ke sana itu masih sangat memungkinkan ke lokasi aksesibilitas jalan, kondisi jalan juga sangat baik. Dan di sana memang kalau datang ke kawasan prasejarah Belai itu kita akan sangat seperti masuk ke dalam lembah gitu. Jadi lembah yang di tengah-tengahnya itu dikelilingi oleh kawasan kars, ada pemukiman penduduk dan di bagian-bagian dari karsnya itu banyak sekali tinggal gua-gua bersejarah yang sangat-sangat terlihat tinggalan masyarakat prasejarah. Oke, baiklah. Mungkin boleh diceritakan sejarah kawasan prasejarah Belai ini, Vika, silakan. Saya secara pribadi memang baru saja mau melakukan riset di kawasan prasejarah Belai, tapi sebenarnya sampai saat ini yang saya ketahui adalah melalui riset-riset dari baik dari Kementerian Kebudayaan maupun teman-teman dari Departemen Arkeologi menyatakan bahwa sekitar di sana ada 27 situs gua di daerah prasejarah Belai dan menurut teman saya salah satu dosen arkeologi menyampaikan mungkin saja masih ada beberapa atau kawasan atau gua-gua yang atau tinggalan yang memang belum bisa diakses karena tempat yang tinggi ataupun mungkin memang areanya belum bisa diakses manusia sehingga memang riset-riset itu masih terus dilakukan. Jadi sejarahnya ini adalah memang gua-gua ini relatif yang ada yang sudah ditemukan itu relatif berdekatan antara satu sama lain gitu dan bahkan kawasan kars ini dikelilingi oleh aktivitas manusia atau aktivitas masyarakat lokal sekitar. Ada sawahnya yang di samping sawah itu ada kawasan kars, yang di depan kawasan kars itu ada sepanjang depan kawasan kars itu ada pohon yang dibuat jadi tuak, pohon lontar dan lain-lain. Nah itu areanya begitu sangat cantik, tapi sejarahnya memang kawasan Bela ini banyak sekali ditemukan peninggalan bersejarah baik lukisan yang seperti yang sangat terkenal di daerah Leang-Leang itu juga banyak ditemukan, bahkan bukan hanya sekedar lukisan, tapi bahkan tinggalan manusia prasejarah seperti sisa makanan
alat berburu atau Hmm. alat-alat yang dipakai dalam rumah tangga itu banyak sekali ditemukan di kawasan prasejarah Belai ini. Dan bahkan masyarakatnya pun sampai saat ini masih mengimplementasikan apa yang dilakukan masyarakat prasejarah zaman dulu. Seperti itu. Oke, baiklah. Nah, apa saja temuan yang ada di kawasan prasejarah Belai Kabupaten Pangkep? Silakan, Via. Jadi yang paling kemarin saya masuk ke beberapa gua atau biasa yang disebut dengan leang. Jadi gua itu saya masuk ke salah satu gua yang di dalamnya yang kita harus aksesibilitasnya itu cukup kecil. Jadi dia berada di tengah persawahan masyarakat lokal yang ada di sana. Dia di tengah persawahan. Kemudian kami masuk jalanannya cukup kecil dan cukup menantang sehingga kami dari tim dari program studi pariwisata bersama teman-teman dari arkeologi berpendapat bahwa ini sangat-sangat berpotensi untuk ditingkatkan menjadi wisata minat khusus atau mungkin soft trekking, sehingga ini adalah salah satu program kami ke depannya untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan pariwisata di Belai. Nah, temuan yang kami lihat secara langsung adalah lukisan yang di bagian atas apa namanya di bagian atas gua itu lukisannya sangat terlihat jelas. Lukisannya itu adalah berupa lukisan tangan yang pertama dan dideskripsikan oleh teman-teman dari arkeologi bahwa di bagian depan itu ada sisa tinggalan dari manusia prasejarah seperti keong yang menjadi sisa-sisa makanan ataupun ada alat-alat. Jadi manusia prasejarah itu adalah didefinisikan sebagai manusia yang sangat rapih gitu. Pada saat itu sudah merasakan rapi. Kenapa? Karena mereka itu punya area yang untuk dapur, sisa makanan dibuang ke area tertentu. Jadi mereka sudah sangat rapi untuk mengatur area tempat tinggal mereka. Hmm, Jadi ya. memang kalau dikatakan manusia prasejarah itu tertinggal, bahkan apa yang kita lakukan sekarang itu memang sudah dilakukan dari zaman dulu. Nah, Hmm, jadi bahkan masyarakat di daerah Belai itu ketika mereka baru mau membangun saat ini ya, ketika mereka membangun rumah ya. itu mereka menandai dengan tinta tertentu, mereka bangun dengan kapur ataupun dengan cat, mereka tandai tangan ada tulisan tangan mereka di area rumah mereka ketika rumah mereka itu baru mau dibangun. Jadi itu adalah tinggalan-tinggalan budaya yang diimplementasikan dari dulu manusia prasejarah sampai dengan sekarang itu masih ada. Hmm. Jadi betul-betul memang masyarakat di situ masih mengimplementasikan bahkan beberapa hal mereka masih membuat mewariskan apa yang Ya. sudah dilakukan dari manusia prasejarah zaman itu. Oke. Baik, Devika, kalau bicara tentang perkembangan yang ada di sana. Nah, seperti apa perkembangan dan potensi wisata yang ada di kawasan prasejarah Belai Kabupaten Pangkep ini? Silahkan. eh Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa karena kawasan Bela ini adalah kawasan yang menurut saya adalah seperti lembah yang ada di dalam di tengah-tengah dikelilingi kars. Jadi kami melihat dari ketika kami melakukan observasi awal itu ketika jalan kami melihat salah satu pengembangan yang paling bisa dilakukan adalah saat ini adalah dengan wisata Mhm. edukasi dan adalah bagaimana perjalanan ini bisa wisata edukasi dan wisata minat khusus. Karena kami fokusnya ke wisata edukasi karena memang Ya. wisata edukasi ini adalah salah satu wisata yang kita bisa dua hal. Jadi kegiatan pariwisatanya jalan, tapi pelestariannya juga jalan. Karena kan Hmm. tinggalan arkeologis ini adalah sesuatu yang menjadi budaya atau identitas diri kita sebagai seorang manusia atau orang Sulawesi Selatan. Sehingga ini tidak bisa hilang. Ini bahkan Hmm. tidak boleh hilang sama sekali. Bahkan ini kan kawasan prasejarah Bela ini merupakan bagian dari Geopark Paros Pangkep yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Jadi sudah menjadi warisan budaya dunia, warisan budaya dunia sehingga ini harus kita jaga. Nah, wisata edukasi menurut saya adalah hal yang paling tepat saat ini untuk dikembangkan di masa yang paling dekat ini Hmm. pengembangannya. Jadi bagaimana kita mengajak mengajak adik-adik pelajar Ya. baik dari bahkan dari TK, SD, SMP maupun SMA itu untuk datang ke sana bahkan mahasiswa walaupun bukan dari jurusan pariwisata maupun arkeologi ataupun sejarah itu untuk datang melihat bagaimana interpretasi budaya orang-orang Sulawesi Selatan. Hmm. Kalau saya sih seperti itu. Tapi ke depannya
kami dari teman-teman dari program studi pariwisata itu berharap bahwa dengan anggaran riset yang ada, kami berharap bahwa ini bisa dikembangkan menjadi produk wisata minat khusus karena masyarakat memang sangat amat menunggu bagaimana situs-situs goa ini bisa dimanfaatkan untuk bernilai value secara ekonomi karena saat ini memang value-nya itu masih atau nilainya itu masih menjadi sebuah pelestarian gua yang merupakan gua yang merupakan peninggalan prasejarah. Tapi mereka mau kembangkan ini mereka belum tahu karena SDM-nya itu ada. Makanya kami dari program studi kita masuk ke situ bagaimana caranya supaya ini bisa dikembangkan menjadi produk pariwisata yang lestarinya jalan, pelestariannya jalan, tapi di sisi lain produk pariwisatanya juga bisa jalan. Seperti itu. Oke. Baik Devika, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan kembali siap. dengan pertanyaan berikutnya untuk Vika. Saat lagi kita dengarkan kembali Keleng berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita malam hari ini, sahabat budaya. Di kesempatan ini saya masih bersama Vika. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Dan sahabat budaya, kita bicara tentang wisata budaya di kawasan prasejarah Belai, Kabupaten Pangkep. Vika masih bersama kami malam hari ini. Iya, suara saya mohon maaf bisa terdengar? Iya, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Bagus kok suaranya. Masih kayak tadi. Oke. Ini untuk supaya Aman. Oke, baiklah. Iya, aman deh, Vika. Oke, Devika, kalau bicara tentang wisata budaya prasejarah Belai Kabupaten Pangkep, mungkin boleh dijelaskan seperti apa sih perjalanan interpretatif menuju beberapa gua yang aman untuk dikunjungi begitu. Kan kita tahulah gua itu seperti apa sih, kadang-kadang ya ada ya yang kita tidak inginkan, kadang-kadang ada kelelawar dan lain sebagainya mungkin. Oke, silakan. Baik, terima kasih Kanti. Tapi perlu saya jelaskan sedikit bahwa kawasan prasejarah Belai ini area desanya namanya Desa Belai. Nah, Desa Belai ini betul-betul dia lokasinya itu terletak di mana jalan utama yang dilalui masyarakat itu, di samping jalan utama itu adalah dikelilingi oleh kawasan atau pegunungan kars. Jadi di samping jalan utama langsung bisa kita temukan gua. Iya, jadi betul-betul terlihat di sepanjang mata memandang itu kita bisa melihat pagar gua-gua yang dipagar. Memang karena sudah dilakukan perawatan dan pengelolaan dengan baik oleh Dinas Kebudayaan, dan tim dari Dinas Kebudayaan sendiri, juru pelihara memang sudah ditempatkan di situ. Dan ada kantor kecil yang memang dialokasikan untuk memang teman-teman dari juru pelihara yang ada di sini dari Dinas Kebudayaan, sehingga memang sangat bisa terlihat. Dan bahkan ada satu kolam air ya yang memang berasal dari mata air, yang airnya itu berasal dari dalam gua, keluar ditampung di dalam sebuah kolam dan dijadikan kolam permandian umum untuk masyarakat sekitar. Gitu. Jadi memang betul-betul masyarakat sekitar ini hidup bersampingan atau berdampingan dekat sekali dengan peninggalan prasejarah, sehingga memang peninggalan prasejarah ini kemudian akhirnya ketika Dinas Kebudayaan masuk untuk melakukan penataan, pemeliharaan, dan penjagaan pelestarian, semua aktivitas pelestarian itu dilakukan, ya akhirnya dipagari. Tapi masyarakat tetap masih bisa melakukan akses untuk melihat, untuk belajar, dan bahkan masyarakat lokal
di tempat itu yang saat ini memang ada salah satu mahasiswa dari Departemen Arkeologi menjadi guide lokal untuk orang-orang yang berdatang ke sana, wisatawan yang datang ke sana. Jadi memang masyarakat lokal sebenarnya sudah paham bahwa saya sebagai masyarakat lokal ini harus memperlihatkan bahwa saya tahu, saya adalah orang yang paling tahu dengan peninggalan sejarah saya. Sehingga mereka sekolah pun sesuai dengan jurusan tersebut dan mereka juga menjadi guide lokal untuk beberapa wisatawan yang memang hadir di sana. Walaupun sebenarnya di gua-gua tersebut belum bisa diakses secara langsung oleh wisatawan karena masih terkunci pagar karena ada beberapa bahkan tempat atau peninggalan yang sudah sangat tercemar sehingga ada sedikit lukisan yang sudah terhapus dan lain-lain karena banyaknya aktivitas manusia yang ada di dekatnya sehingga dijaga dengan ketat. Wah, jadi kalau memang wisatawan mau melihat itu bisanya masih melihat dari luar. Tapi walaupun seperti itu, kalau memang ada wisatawan yang ingin datang, boleh menyurat dulu atau melakukan izin dulu kepada Dinas Kebudayaan dan memang akan kalau memang ACC akan dibukakan untuk wisatawan untuk datang. Sebenarnya seperti itu. Dan bahkan untuk akses untuk mereka bersurat pun sudah sangat mudah karena sudah bisa dilakukan dengan online. Seperti itu. Gitu. Jadi aksesnya langsung ke website apa nih kira-kira, Vika? Ke Dinas Kebudayaan langsung. Dinas Kebudayaan langsung. Dan diisi formnya begitu ya kalau mau ke sana ya. Terus akses ini bukanya berapa jam atau setiap hari begitu? Karena kan memang di sana ada penempatan dari juru pelihara. Juru pelihara itu adalah tim yang memang ditugaskan untuk melakukan pemeliharaan, perawatan dan pelestarian serta penjagaan, sehingga tempat tersebut harus ketika memang ada wisatawan yang mau datang harus tahu jam berapa sampai jam berapa. Setelah tahu jamnya mereka akan buka aksesnya dan setelah selesai langsung ditutup kembali aksesnya seperti itu. Memang masih terdengar sedikit agak merepotkan tapi ini kan salah satu tindakan preventif atau pencegahan yang dilakukan karena memang kita tahu bersama bahwa lukisan peninggalan ini umurnya sudah ratusan bahkan hingga ada yang ribuan tahun sehingga memang sangat dibutuhkan banyak sekali tindakan kehati-hatian dalam proses pengelolaan dan pelestarian dan serta pemanfaatannya. Oke. Jadi kalau ke sana itu gratis ya? Ke sana gratis, tidak dipungut bayaran. Bahkan biaya parkir pun tidak ada. Ketika kami datang pun tidak ada. Kami datang dengan 2 bus, membawa mahasiswa melakukan observasi, presentasi mahasiswa di sana, melakukan diskusi. Itu tidak ada pemungutan biaya sama sekali. Terus ada tidak larangan-larangan yang ditulis atau papan bicara untuk kita yang berkunjung ke sana? Tidak boleh apa saja, Oke. Adapun hal-hal seperti itu memang ketika datang ke sana yang pasti akan didampingi oleh juru pelihara dan juru pelihara yang akan langsung melakukan informasi tentang apa hal yang bisa dilakukan dan tidak dilakukan. Tapi tentu saja hal yang tidak bisa dilakukan pasti melakukan sentuhan kepada area-area dengan tangan itu langsung menyentuh berbagai peninggalan-peninggalan. Bahkan ada salah satu rekan kami dosen itu bahkan melarang flash kalau kamera dengan HP. Kalau senter boleh, kalau HP tidak boleh karena kan mungkin sepengetahuan saya ya bahwa mungkin HP itu ada kegiatan ada sinyal-sinyal tertentu dan lain-lain ketika menggunakan handphone. Tapi kalau senter karena hanya dengan senter dengan baterai itu masih diperbolehkan pada saat itu. Jadi memang ada preferensi khusus. Kemudian juga memang ketika sampai di sana pun ketika mau melakukan kegiatan perjalanan di daerah kawasan wilayah harus menggunakan pakaian yang proper karena memang akan ada gua-gua yang ketika diakses itu jalannya agak licin karena memang jalannya agak kecil sehingga sebaiknya menggunakan pakaian yang tepat gitu, sepatu juga tepat gitu. Seperti itu. Karena kan memang salah satu untuk menjaga kelestarian itu kita tidak banyak melakukan perubahan atau pembangunan di sekitar daerah kawasan prasejarah. Iya, lalu kegiatan masyarakat pun memang juga dibatasi di area tersebut ya, Vika? Kalau kegiatan masyarakat seperti ini, karena kan ada beberapa gua yang memang di depannya adalah sawah. Kalau seperti itu sih tidak dilakukan pelarangan sama sekali karena kan
itu adalah tanah masyarakat di sana. Mhm, Jadi, mhm. kita memang tidak melakukan pelarangan, tetapi memang sudah dari teman-teman dari Dinas Kebudayaan itu sudah melakukan kegiatan. Jadi pagar pembatas itu dibangun beberapa meter, beberapa meter dari area beberapa meter dari area luar dari zona Hmm, inti, dari tempat inti lokasi dari peninggalan bersejarah tersebut. Jadi ketika masyarakat membangun ya, sawah atau melakukan kegiatan itu sudah dinyatakan aman. Tapi hmm, memang kami untuk melakukan hal-hal apa namanya sosialisasi dengan masyarakat itu ya, memang sudah dilakukan sudah dari lama sehingga masyarakat pun sudah paham bahwa ini adalah peninggalan bersejarah. Jadi mereka hmm, juga dalam hal ini turut menjaga. ya, begitu ya. Oke, Ya, alhamdulillah. mereka sudah sangat paham. Oke, boleh mungkin diberitahukan kepada kami juga untuk malam hari ini. Sebenarnya tantangan apa? Iya. Oh iya, wisata edukasi maksud saya. Wisata edukasi apa saja yang diperoleh oleh pelajar atau generasi muda kita dan mahasiswa ini jika berkunjung ke tempat wisata prasejarah Belaya Kabupaten Pangkep. Boleh, silakan. Ya, sebenarnya banyak sekali teman-teman dari Pro 4 RRI bisa menyampaikan Hmm, yang mendengarkan hari ini bahwa banyak sekali hal yang bisa kita bawa pulang setelah kita mengunjungi kawasan prasejarah Belai. mhm, Saya pun secara pribadi juga banyak belajar pada saat bawa mahasiswa ke sana, bertemu mhm, dengan masyarakat lokal dan ngobrol dengan mereka bahwa budaya yang ada saat kita hari ini, yang kita hidup adalah merupakan hasil dari budaya atau masyarakat apa yang dilakukan dari masyarakat prasejarah. Jadi hmm, pengetahuan tersebut memang sudah diimplementasikan dari zaman dulu sampai dengan saya pasti yakin dengan seperti dengan zaman sekarang. Jadi hmm, memang kalau melakukan wisata edukasi pasti fokusnya adalah bagaimana hasil riset, hasil temuan itu dilakukan edukasi di lokasi-lokasi yang menarik gitu. Jadi itu sebenarnya implementasi dari wisata edukasi. Jadi kalau mau dikatakan banyak, sangat banyak. Jadi apa yang dilakukan leluhur kita, manusia prasejarah itu semua bisa kita implementasikan masuk ke hidup kita saat ini. Terutama adalah bagaimana masyarakat lokal atau bagaimana masyarakat prasejarah bisa berdampingan hidup dengan alam. Kalau sampai saat hmm, ini kan kita semuanya serba modernitas, ya, hal-hal yang digitalisasi. Jadi yang saya rasakan adalah bagaimana bisa hidup berdampingan dengan alam, bahwa manusia prasejarah adalah bukan orang-orang yang tidak tahu apa-apa, tapi bahkan mereka itu sendiri sudah punya falsafah hidupnya sendiri, aturan hidupnya sendiri yang merepresentasikan hidup kita sekarang. Itu sih hmm, sebenarnya hal yang, jadi teman-teman pelajar akhirnya akan paham bahwa saya ada hari ini karena adanya manusia prasejarah, ilmu pengetahuan hari ini ada karena adanya kegiatan dari manusia prasejarah, seperti itu. oke, baiklah. Nah, kembali lagi, tantangan apa saja yang ada di kawasan prasejarah Belai Kabupaten Pangkep? Adakah juga tantangannya di sana, Vika? Silakan deh. Banyak sekali tantangannya, Iya, karena hmm, kita kalau bicara pemanfaatan bangunan bersejarah, tempat-tempat bersejarah, ataupun benda-benda bersejarah, tantangannya adalah selalu bagaimana pemanfaatan ini tidak merusak kegiatan pelestarian yang sudah dilakukan. Karena mhm, di sisi pemanfaatan kan akan selalu bicara bagaimana ini menghasilkan nilai ekonomi, ada mhm, uang, ada iya, finansial supporting di dalamnya. Tetapi mhm, kalau bicara pelestarian, kita kan tidak bicara finansial lagi, kita bicara mhm, bagaimana ini bisa lestari, bisa kemudian disaksikan bukan hanya saat ini, tapi sampai puluhan sampai ratusan tahun iya, setelahnya, setelah kita ada di dunia ini gitu. Jadi sebenarnya tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara kegiatan pemanfaatan dengan kegiatan pemanfaatan yang bernilai ekonomi, yang menghasilkan kegiatan ekonomi dan pelestarian. Itu sebenarnya pemanfaatan. Jadi memang kegiatan pariwisata atau pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan bertahap, dengan melakukan riset sebelumnya, dengan proses yang cukup panjang, sehingga ketika pemanfaatannya ini sudah jalan, kegiatan produk pariwisatanya sudah jalan, pelestariannya pun bisa berjalan beriringan. Dan mhm, selain itu juga kita memberikan masukan atau pembelajaran kepada masyarakat lokal bahwa kalau pemanfaatan boleh ada, tapi pelestarian di sisi lain juga harus jalan. Gitu. Jadi mhm, sebenarnya fokus utama kami saat ini bukan hanya mengembangkan produk, tetapi bagaimana masyarakat itu bisa paham atau bisa tahu bagaimana cara menyusun produk yang tepat untuk dalam mengembangkan area kawasan prasejarah.
Oke. Nah, sebenarnya apa yang sudah pemerintah lakukan untuk pelestarian kawasan prasejarah Belai ini? Silakan. eh Sudah sangat banyak sebenarnya pemerintah melakukan hal ini ya, dalam arti bahwa saya secara pribadi melihat langsung bahwa banyaknya dana-dana riset yang dikembangkan Mhm, dari BRIN, dari Dinas Kebudayaan melakukan riset, bukan hanya dari Dinas Kebudayaan sendiri, tapi bekerja sama dengan para ahli baik dari Unhas maupun dari beberapa universitas dari luar negeri seperti Jepang, mhm, dan beberapa universitas dari Malaysia. Itu sudah banyak sekali riset yang dilakukan dalam hal untuk melakukan pelestarian. Tapi mhm, masih di tahap bagaimana penemuan-penemuan baru dan pelestarian. Nah, tapi pengembangan pariwisatanya ini di kawasan prasejarah Delaye memang kita baru mau mendorong dengan melakukan riset awal bagaimana mhm. identifikasi atau tempat-tempat yang atau gua atau jalur yang tepat yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi sebuah produk pariwisata. Jadi harapan kami, teman-teman, harapan kami selaku yang melakukan riset di daerah kawasan prasejarah Belaya adalah bahwa setelah hari ini, setelah riset yang dilakukan, akan ada kegiatan-kegiatan pemanfaatan lain. Kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan bahwa riset yang kami lakukan ini memang untuk meningkatkan produk atau value, tapi di sisi lain juga ada kegiatan pelestarian. Jadi sebenarnya pemerintah melakukan banyak dukungan dalam hal ini. Kami sebagai akademisi bahwa riset yang kami lakukan itu didukung oleh pemerintah sampai Oh saat ya, ini. oke, alhamdulillah. Oke, baiklah, kita sudah di penghujung acara untuk Vika sendiri. Closing statement atau harapan Vika dengan adanya wisata budaya di kawasan prasejarah Belai Kabupaten Pangkep. Sebenarnya apa sih yang ingin Vika sampaikan di closing statement kita? Silakan Vika. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan di ini adalah bahwa wisata bukan cuma tentang healing, wisata juga adalah bagaimana kita belajar budaya dari masa lalu, budaya baru yang mungkin keterlihatnya seperti budaya baru, padahal ini adalah akar kita sebagai orang-orang dari Sulawesi Selatan. Jadi jadi bukan hanya kegiatan pariwisata, bukan hanya healing, tapi kegiatan pariwisata adalah bagaimana kegiatan belajar, belajar budaya yang sudah lama, kemudian direpresentasikan menjadi sesuatu yang modern sampai sekarang dalam bentuk produk pariwisata. Nah, selain itu juga kegiatan pariwisata bukan hanya tentang menyembuhkan manusia dari dalam diri kita, memuaskan hati, tetapi kegiatan liburan, kegiatan baru, tapi bagaimana belajar melakukan pelestarian karena alam itu akan mendukung apa yang kita lakukan ketika kita juga mendukung apa yang alam sediakan untuk kita lestarikan. Saya rasa seperti itu. Jadi pariwisata harus balance antara baik pelestarian maupun kegiatan pemanfaatannya dari segi nilai ekonomi. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Rafika Hayati sudah hadir bersama kami di malam hari ini tentang atau kita bicara tentang wisata budaya di kawasan prasejarah Belai Kabupaten Pangkep. Mudah-mudahan acara ini ada Banyak manfaatnya nanti. Vika. Sampai jumpa ya di lain kesempatan ya. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kanti. Iya, baik sahabat budaya di mana saja berada, itulah tadi kita sudah ikuti bersama acara apresiasi budaya lokal. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.